dengan memperlihatkan sepasang saudara yang tengah berburu, di mana sang adik bernama Denny dan si kakak yang bernama Sue. Rupanya mereka berdua mempunyai saudara lain dengan kedudukannya sebagai pengais bernama Roy, yang ketidakhadirannya di sana karena si Roy telah membuat masalah dengan si kakak yang berujung dengan aksi kabur dari rumah. Be a good big brother yourself. I am a good big brother. Dan inilah Roy yang telah kabur dari rumah. Dirinya pun menggeluti karir sebagai kurir serta bertarung di dunia bawah demi menyenangkan para orang kaya yang ingin melihat kengerian dan sebuah pertarungan tanpa aturan. Roy, yang memang terkenal kuat dan tak terkalahkan, membuat dirinya cukup angkuh yang karena hal itu juga membuat dirinya berakhir kalah sampai harus pingsan karena telah menerima beberapa pukulan yang sangat membabi buta. Setelah sadar dari pingsannya, beberapa senjata M4 sudah bertengger mengelilingi kepala Roy atas perintah dari seorang mafia kaya bernama Julian. Karena akibat kekalahannya, maka Julian harus kehilangan banyak uang setelah dia bertaruh atas kekalahan dari si Roy. Untuk percontohan, Julian mencoba membunuh seorang perempuan yang berjumpa 1 jam yang lalu dengannya, di mana Roy akan melakukan sebuah pekerjaan untuk mengganti kerugian itu dan menjadi seorang kurir yang akan mengantarkan barang-barang milik Julian. Ternyata si Roy ditugaskan untuk mengantarkan beberapa bongkah berlian karena Julian mengetahui latar belakang dari si Roy yang sangat mahir dalam menggunakan kendaraan serta bisa menjaga diri kalau semisal terjadi sesuatu di tengah jalan. Sebagai bentuk antisipasi atas penolakan yang pasti Roy katakan, si Julian pun menyinggung saudara serta anak dan istri sang kakak yang jika dia berani menolak maka mereka lah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Untuk mempermudah misinya, Julian memberikan sebuah keringanan dengan membiarkan Roy membawa salah satu saudara demi kelancaran misi tersebut. Mulai terancam dengan gertakan yang diberikan oleh Julian, Roy pun mencoba menghubungi Sue kakaknya. Namun karena Sue sudah kepalang rungsing maka dia memilih untuk mengabaikan panggilan dari si adik karena beranggapan bahwa dia hanya menghubungi saat ada butuhnya saja. Sepulangnya dari dinas, Denny menanyakan kabar kakak keduanya kepada Sue karena kali ini dia sudah terlalu lama tidak menghubungi mereka. Sue menjelaskan kepada si bungsu, semalam Roy menghubunginya jam 2 pagi, yang hal itu pun diabaikan karena merasa bahwa panggilan dirinya merupakan sebuah drama. Dan jikalau dalam keadaan darurat, maka Roy akan terus menghubungi dirinya beberapa kali. Dan tak disangka Roy ternyata datang ke sana beberapa saat setelah dirinya diperbincangkan. Yang hal itu membuat Denny terlihat senang meski berbanding terbalik dengan Sue. Nampak tidak sedikit pun merasa senang akan kedatangan dari adik keduanya itu. Doesn't sound all that important to me, little brother. What's up, boys? What's all the ruckus? You never were invited. Melihat kedua kakaknya yang tidak pernah akur, membuat Denny memilih pergi untuk menghampiri Roy. Yang di sana si Roy malah memanfaatkan sang adik untuk menemaninya mengantarkan barang milik Julian. Tanpa mengetahui tentang pengiriman itu, Denny akhirnya menerima tawaran dari kakaknya si Roy demi bisa berbincang lebih lama dengan sang kakak yang sudah lama pergi dari keluarga kecil mereka. Let's go. Miss you, bro. Sebelum memulai pekerjaannya, Roy pun lantas mengajak sang adik untuk mengikuti sebuah pesta di mana mereka berdua akan mengambil uang secara instan dan mengikuti sebuah acara fight club yang diadakan oleh beberapa orang yang kaya. Setelah beberapa pertarungan terlewati, akhirnya tibalah giliran Roy untuk bertarung, di mana dirinya dapat mengalahkan lawan dengan sangat mudah meskipun memiliki tubuh fisik serta otot yang lebih kecil dari musuhnya. Esoknya, mereka berdua langsung pergi ke tempat penjemputan yang di sana mereka sudah ditunggu oleh adik Julian yang bernama Paul.
di mana dia mengemas ratusan potong berlian bersenilai 50 juta dolar ke dalam beberapa teh botol sebagai kedok untuk menghindari pemeriksaan, serta perampokan yang bisa saja terjadi selama pengiriman dilakukan. The T is just the front. Di perjalanan, Roy dan si adik pun melipir untuk mengisi bensin, yang ketika sedang asik belanja di minimarket, mereka baru menyadari bahwa mobilnya tengah dirampok oleh beberapa orang bersenjata, di mana mereka berhasil membunuh penjaga toko serta mengambil alih mobil truk yang membawa berlian tersebut. Melihat sang kakak yang udah tidak bisa berpikir pun membuat Denny sangat iba, di mana dengan berliannya dia memberikan sebuah ide kepada kakaknya untuk mengejar mereka menggunakan mobil milik si penjaga toko. Beberapa kilometer mereka memacu mobilnya, terlihat sebuah truk yang malang melintang di pinggir jalan dengan isian yang sudah dibabat habis oleh perampok. Yang setelah melihat hal itu, Roy pun lantas kembali melakukan pengejaran sampai akhirnya berhasil mengejar mereka sehingga baku tembak pun tidak dapat dihindarkan. Entah apa maksud dari Roy dalam mengambil sebuah keputusan di mana mereka memilih untuk keluar paksa dari dalam mobil yang sedang melaju, meski sebenarnya tidak ada kegentingan yang terjadi seperti yang akan terjun ke dalam jurang atau mobil yang akan meledak. Namun parahnya, mobil yang tampak baik-baik saja itu pun mereka tinggalkan dan memilih untuk berjalan kaki agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Sementara itu, Julian yang tengah bermain-main dengan telur seseorang dikagetkan dengan sebuah telepon yang isi dari panggilan itu merupakan sebuah berita buruk terkait berlian miliknya yang baru saja dirampok. Lambat laun, kejadian di pom bensin itu tercium oleh polis, di mana mereka menemukan seonggok mayat dari penjaga toko, serta sebuah mobil truk yang terbengkalai di pinggir jalan. Gara-gara Roy yang memutuskan untuk berjalan kaki, mereka berdua terlambat ke tempat yang tujuan, di mana mereka berdua akhirnya beristirahat di tempat antah berantah sebelum ditangkap oleh polisi. Kembali ke tempat penjemputan, terkuak sebuah fakta yang menarik, di mana si Paula ternyata yang mencuri berlian dari tangan Roy, yang membuat mereka berdua harus bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Siapa sangka, ternyata orang yang harus menanggung akibat dari kecerobohan Roy itu bukan dirinya sendiri, melainkan Zoe, karena kedua anak istrinya langsung diculik paksa oleh Julian dan akan berakhir mengenaskan jika berlian tidak segera ditemukan oleh si Roy. Di sebuah tempat peperangan yang terjadi di masa lalu, mereka berdua memutuskan istirahat di sana sambil mencoba menghubungi sang kakak, yang sebelum si Denny berbicara, Zoe langsung menjelaskan situasi di rumahnya terkait anak dan istrinya yang menghilang secara tiba-tiba. Mendengar hal itu, Roy yang paling bertanggung jawab itu langsung menjelaskan bahwa dia tahu siapa dalang di balik penculikan itu dan berjanji akan segera menyelesaikan masalahnya. Kemarahan tampak terpancar jelas di wajah Zoe tatkala si adik mengatakan hal itu, di mana dia sudah meyakini bahwa tragedi hilangnya kedua anak dan istrinya merupakan ulah dari si Roy yang telah melakukan sesuatu yang sangat buruk kepada orang yang salah. Dalam panggilan itu tiba-tiba Julian ikut menelpon sehingga 3 panggilan pun tersambung menjadi satu, di mana dia marah-marah kepada Roy dan mengancam akan membunuh anak dan istri kakaknya yang tengah diamankan. What the fuck did you get us into, Roy? 48 jam waktu yang diberikan oleh Julian untuk menemukan kembali berliannya, yang membuat Zoe sangat panik sehingga dia pun mulai bergegas dan mengambil seluruh senjata yang dimilikinya. Ternyata Zoe bukan merupakan kakak yang biasa, di mana dia memiliki ratusan senjata yang tersimpan rapi di ruangan bawah tanah tepat di bawah kandang ternaknya. Yang telah merasa cukup dengan senjatanya itu, dia pun langsung bergegas pergi menuju lokasi
yang sudah dikirim oleh kedua adiknya saat ini. Sebelum kakaknya datang, Danny memberikan sebuah tetua kepada Roy bahwa dirinya sudah sangat kacau dan melewati batas, di mana dia berharap agar mereka bertiga bisa segera menyelesaikan masalah ini, dan Roy harus membuat klarifikasi serta memperbaiki kesalahan kepada keluarga kakak tertua mereka. Joe should be here soon. Malam harinya, Sue pun akhirnya datang ke tempat adiknya berada. Yang sesampainya di sana, dia langsung memukul wajah Roy dengan sangat keras dan memakinya atas kesalahan yang ia buat. Namun, belum puas dia melakukan kekerasan kepada Roy, tiba-tiba sebuah notifikasi dari Julian membuat mereka diam seketika setelah mengetahui bahwa anak dan istrinya Sue aman di rumah Julian. Oh my god. Alright, they're alive. Setelah Roy memberitahu kakak dan adiknya alamat dari rumah Julian yang terletak di barat daya dengan nama Palazzo Mansion, mereka bertiga lantas pergi ke alamat tersebut dengan disusul 2 orang polisi yang ternyata sudah mengintai aktivitas mereka selama berada di sana. Mereka pun sampai pada esok harinya, yang setelah memasuki rumah itu terjadi kerjasama yang epik dari mereka bertiga yang pada akhirnya berhasil membunuh hampir seluruh anak buah Julian yang tengah berjaga. Julian yang tidak mengetahui apa-apa tentang situasi di luar rumahnya terlihat tengah bersantai-santai dengan asisten pribadinya, di mana waktu yang menyenangkan itu akhirnya terganggu lantaran Paul yang tiba-tiba datang dan menembaki kedua pelayan dari si Julian. Ternyata alasan Paul ingin membunuh Julian karena dia merasa kecewa lantaran orang yang harus mewarisi harta keluarga adalah dirinya. Karena Julian hanyalah anak angkat yang diadopsi oleh paman buyut keluarga Palazzo, yang pada akhirnya mendapat warisan sebagai kepala dari keluarga Palazzo, sehingga hal itu sangat tidak pantas didapatkan oleh Julian, mengingat bahwa tidak ada darah Palazzo yang mengalir dalam dirinya. Uncle, my great uncle, like his son. Ketika hendak membunuh Julian, tiba-tiba Paul mendengar suara tembakan dari luar, sehingga membuat penjagaannya lengah dan berhasil dibuat pingsan oleh Julian setelah mendapat pukulan keras di dagu dan pipinya. Tak berselang lama, Sue pun bertemu Julian di mana mereka saling menodongkan senjata satu sama lain. Meski pada akhirnya tidak menggunakan senjata tersebut karena ingin bertarung secara adil menggunakan tangan kosong. Melihat sang kakak telah terkapar, Roy malah ikut menodongkan senjatanya kepada Julian tanpa membunuhnya, sehingga Julian langsung membuatnya pingsan dengan beberapa pukulan saja. Tapi tiba-tiba dengan sebuah jurus pura-pura mati, Sue berhasil menyerap beberapa informasi dari Paul, yang ketika adik bungsunya datang mereka pun langsung bergegas harus pergi menuju lokasi di mana anak dan istrinya sedang ditahan oleh Paul. Namun kekurangan orang, Danny menghubungi salah satu rekannya di militer untuk mengajaknya bertarung sampai mati dengan komplotan Paul, si mafia kaya paling berbahaya di sana. Ternyata Roy dibawa ke tempat tambang berlian milik Palazzo, di mana Paul menjelaskan kronologi dari penemuan berlian itu hingga berhasil memilikinya tanpa takut ada orang yang akan mengkhianatinya. Been in my family for years, having a blast. Look at this shit. Fratello, I'm sorry. God forgive me, bro. You don't care about the fucking. Setelah mendengarkan penjelasan yang panjang tersebut, Paul menegaskan kepada Roy bahwa ia hanya ingin bersenang-senang, yang jika Roy berhasil mengalahkan satu persatu bertarungnya, maka dia bisa pulang dengan membawa anak dan istri kakaknya. Di tengah pertarungannya, Sue, Danny dan temannya juga berhasil sampai di sana, yang mana mereka mulai menghabisi satu persatu anak buah Paul yang tengah berjaga di sekeliling tambang tersebut. Mendengar adanya sebuah tembakan, para pekerja tambang pun mulai ketakutan, sehingga memutuskan untuk kabur dari tambang dan meninggalkan tumpukan berlian yang sudah susah payah mereka dapatkan. Melihat banyaknya bala bantuan yang datang untuk menyelamatkan Roy dan sandera lainnya, membuat Paul panik meski pada akhirnya memutuskan untuk tetap melawan, meski sudah mengetahui bahwa dia akan pasti kalah juga.
Sementara itu, aksi baku tembak yang kian intan pun membuat beberapa orang kehilangan fokus, di mana sahabat yang datang membantunya pun terbunuh terlantaran ada seseorang yang menyembelih dari belakang. Sementara itu, Paul yang berada dalam pelariannya langsung dihadang oleh Shiso, di mana dia berhasil membunuh 2 pengawalnya serta membuat Paul sendiri hampir mati sebelum digagalkan oleh pihak polisi yang tiba-tiba berada di sana. Stop! Drop the knife. I'm Detective David Johnson. Malam harinya, setelah semua selesai, pihak kepolisian pun mengucapkan beribu-ribu terima kasih lantaran mereka telah mengerjakan tugas polisi untuk menangkap para pegundal keluarga Palazzo yang sudah membuat teror masyarakat sejak beberapa tahun terakhir. Setelah kejadian itu, akhirnya 3 saudara itu pun mulai menjalin kembali silaturahmi satu sama lain dan hidup bahagia selamanya di rumah peninggalan orang tua mereka. Mason Brothers, back together again. Oke, bagaimana guys? Seru sekali bukan? Kisah dari 3 bersaudara ini berakhir dengan memberantas para pegundal keluarga Palazzo yang sudah membuat teror kepada masyarakat sejak beberapa tahun terakhir dan membuat hubungan mereka yang awalnya renggang menjadi satu lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa share, like, and subscribe. Thank you for watching and see you